Yang mana? Siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Dua-duanya udah aku bilang tadi Oh, enggak dong, enggak. Enggak dong. Enggak ada dua-duanya. Nih, tak kasih data ya. Tobat sampai mati. Saya kasih data dulu. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat itu datang setelah Yesus bergelar Kristus, bukan bergelar Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan Paulus ini bergelar Kristus. Paulus mengaku sebagai Kristus. Sementara Yesus berkata di Matius 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus ini mengaku Kristus, berarti penyesatnya adalah Kristus, adalah Paulus. Pengikut Paulus Kristus adalah Kristen. Jadi orang-orang yang disesatkan banyak itu ya kalian Kristen ini karena mengikuti Kristus palsu. Kami Kristen ini nggak pernah kami menyembah si Paulus, tahu kau? Ya, memang kau tidak menyembah, tapi semua perintah-perintahnya kau ikuti. Bukan, perintah karena Tuhan Paulus itu kami. Mana ada perintah Tuhan makan babi jadi Kristen, gak ada. Paulus itu mengaku Kristus. Mana ada Kristen mengikuti ajaran si Paulus? Enggak ada itu. Lah, kamu tidak bersunat itu perintah siapa? Kamu makan babi itu perintah siapa? Ya, daging babi itu enak, Bang. Ya itu makan lah itu. Itu buktinya. Makan babi. Nah, pasti pintar kau. Kalau kau pintar, kenapa kau jadi Kristen? Ya, Yesus berkata penyesat itu bergelar Kristus. Paulus mengaku dia adalah Kristus. Ayo. Yang mana? Paulusnya mengaku Kristus. Abang yang bilang kayak gitu. Mana ada tertulis kayak gitu? Gak pernah Paulus mengaku Kristus. Gak pernah. Ada yang bisa buka kamera? Bang Baal bisa buka kamera, Bang Baal? Cuma si Muhammad yang mengaku-ngaku Tuhan. Apa? Dongo. Penyesat itu datang memakai gelar Kristus. Tolong dibuka Roma 16 nomor 7. Mana paralel aja. Mengaku dia Tuhan. Paulusnya mengaku Kristus. Udahlah. Enggak pernah itu, Bang. Enggak ada tertulis itu. Ada tertulis. Roma 16 nomor 7. Roma 16 nomor 7 Paulus mengaku Kristus. Ya. Mana dalilnya? Tuh. Dibesarin dulu dia. Besarin Bang Baal seorang diri besar. Keren kali sini. Apa bacanya di situ? Matikan musiknya dulu. Ya, apa bacanya di situ, Bang? Tolong dibaca, Bang. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku, sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Tuh. Jadi Andronikus dan Yunias ini telah menjadi Kristus sebelum Paulus ini sendiri menjadi Kristus. Itu bukti tuh. Ini data valid ya Gurunda ya? Valid. Woi, keren berarti. Yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Coba diklik Kristen di situ kan tertulis. Bahasa Yunaninya benar nggak Kristen? Coba diklik. Apa di situ? Yang kata Kristen itu apa?
Bo- Kristus. Paulus Kristus. Berarti kita panggil mulai sekarang Paulus Kristus ya. Paulus Kristus. Oh, luar biasa. Mama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Paulus Kristus. Para. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ternyata ini tulisannya apa? Kristus kan ya? Kristus kan? Kristus. Ya, Kristus. Coba Lukas 2 nomor 11. Woi, Lukas 2. Pengikut Kristus palsu. Hey, masolang generasi. Ternyata Andronikos dan juga Yunias adalah Kristus juga bersama dengan Paulus. Ini kok orang Yunani Kristus. Andronikos itu kan sudah pasti Yunani. Yunias sudah pasti Yunani juga. Yeay, banyak Kristus dari Yunani. Dari Romawi. Lukas 2 nomor berapa, Gurunda? 11. Oke, Pada baik. hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ahei, masolang generasi. Paulus ketahuan. Ahei. Di situ apa di situ, Bang? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Nah, Kristusnya coba angka berapa itu ditekan coba? Kita cari lagi ke bawah ya. Kita tidak boleh menghujat ya, kita hanya baca aja ya. Nggak boleh. Apa itu? Apa? Kristus lagi. Allah. Sama nggak posisi yang baru lahir ini jadi Kristus juru selamat dengan Paulus tadi? Sama nggak gelarnya? Oh, sama ini data valid ini. Masolang generasi. Halilintar dulu, Bapak Gurunda, halilintar dulu. Halilintar. Ternyata saudara-saudara yang selama ini mereka anggap rasul, ternyata adalah Kristus palsu, Paulus botak. Ketahuan, kamu ketahuan, Paulus ketahuan, Paulus Kristus. Ternyata selama ini yang dikatakan waspadalah kepada Kristus palsu, ternyata Kristus palsunya Paulus. Apapun kau bilang, Bang, aku nggak marah. Ini Kalau kok kau harus marah, ini data. Terus Kami satu nggak lagi, bilang Bang. Paulus, Bang, Bang. satu lagi, Bang. Apapun kau bilang sama Satu si lagi, Paulus, Bang. kami tuh. Enggak dong. Nggak ada Nggak bisa. pengaruhnya. Nggak bisa. Coba Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Tuhan kami, Masolang generasi. cuma Tuhan Yesusnya Tuhan kami. Tapi kalian Iya, melalui Paulus, melalui Kristus Paulus si nabi palsu ini. Kisah Masolang para generasi. rakyat, Gurunda. Kisah para rakyat. Oh, kisah para rakyat. Kisah para wartawan. Nah, apa di situ? kalian Tuhan kalian semua amat. Apa yang tertulis di situ, Cuma saudara? mengakui itu aja susah kalian. Nenekmu kiper, kau aja yang gila, jangan jaganya kami. Kalau kau gila kau aja. Bilang kami Tuhan kami. Apa yang dikatakan di situ? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ada nggak kata Yesus di situ di aslinya? Coba dibesarkan. Oh, coba. Oke, kita cek ya. Terjemahannya Yesus ya. Kita coba kita lihat ya ke bawah. Ada nggak Yesus di situ? Cek, klik, ketepak. Ini. Kita nih. Ya, klik. Ada nggak kata Yesus? Di sini. Mana? Iya. Ada nggak Yesus? Di sini.
Iya, itu Tuhan Yesus itu Tuhan kami. Tapi Ada nggak kalian- Yesus? Apa itu? Tidak ada. Yesus nggak itu? Iya. Bukan. Berarti yang Kristus di situ siapa? Sebab Paulus membuktikan bahwa dirinya itu adalah Kristus. Paulus yang Kristus. Oh, Paulus lagi. Muhammad, Rob kita. Makanya nggak boleh menghujat Paulus berarti ya, karena dia Kristus ya. Halilintar masalah generasi. Wahai Islam yang di bawah Ketika Yesus berkata kepada muridnya orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Loh, kata mereka, ya tadi itu yang kita baca tadi itu. Kenapa dikatakan mereka? Karena ada Andronikos, ada Yunias, ada Paulus. Bahkan seluruh orang Kristen itu sebenarnya adalah Kristus. Coba kita lihat di dalam ini. Kita lihat di dalam kitabnya saudara Kristen 1 Korintus 12 nomor 12. terus Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi orang-orang Kristen ini adalah satu tubuh dengan Kristus. Kalau dia satu tubuh dengan Kristus, berarti orang Kristen ini adalah Kristus. Orang Kristen ternyata adalah Kristus. Baru aku tahu. Aduh, ternyata saudara kita Kristen ini adalah Kristus juga. Anggota polisi sudah pasti polisi. Anggota TNI sudah pasti TNI. Ayo. itu anggotanya itu. Anggota Kristus sudah pasti Kristus. Mana Ayo. Kristus? Kristus ada di situ Kristus. Ada dong. Ada. 1 Korintus 6 nomor 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Hei. Hei. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Nah, tubuh Kristen ini adalah anggota Kristus. Kalau tubuhmu anggota Kristus, berarti kau juga Kristus. Karena kenapa? Anggota tubuh itu satu katanya. Di data yang tadi, anggota tubuh itu adalah satu. Ya, kalau anggota polisi berarti polisi dong. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sudah membuktikan melalui dalil kitab mereka bahwa Paulus ini adalah Kristus palsu yang diajarkan oleh Yesus kepada Yahudi. Itu tidak lain adalah Paulus. Dan orang banyak yang disesatkan oleh Paulus ini, oleh Kristus palsu, yaitu Paulus, adalah Kristen. Makanya kata Kristen sendiri itu akar katanya adalah Kristus. Kristus itu akar kata daripada Kristen. Jadi Paulus adalah Kristus yang anggotanya adalah Kristen. Jadi kalau dikatakan Kristen ini pengikut Kristus, ya memang betul. Kristus yang diikuti adalah Paulus. Jangan kau menghina Tuhan. Saya tidak menghina, saya menyatakan fakta. Jadi Kristen pengikut Kristus. Kristus yang mereka ikuti adalah Paulus botak, bukan Yesus anak Maria. Dah selesai. Itu fakta, itu data. Kamu apa? Itu data. Oke, Bang Juma. Sorry. Iya. Lanjut Bunda. Itu Sedangkan iya, silakan. Sedangkan Paulus sendiri disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai tokoh dari Nasorios. Sedangkan Kristen bukan Nasorios. Kristen itu
Kristianos. Kristianos dengan Nasorios itu berbeda. Nasorius itu adalah pengikut orang-orang Nazaret, sedangkan Kristianos itu adalah pengikut Kristus. Nah, Yesus ini dari mana? Yesus ini dari Nazaret. Berarti Yesus bukan Kristen. Sementara yang disebut Kristen adalah pengikut Kristus. Sementara Kristus yang mereka ikuti namanya Paulus. Berarti Kristen ini murni 100% memang nggak ada hubungannya dengan Yesus. Memang Kristen disebut Kristen karena Kristen ini akar katanya Kristus. Berarti betul yang dikatakan 1 Korintus 6 nomor 12, 1 Korintus 12 nomor 12, Kristen ini semuanya adalah Kristus, tapi palsu. Masalah generasi. Makanya mereka tahu abang arti makan babi, tahu kau arti tidak Kristen, bersunat, menyembah makhluk kuburan, ya, memperingati Natal. Itu semua bukan ajaran Yesus, itu ajaran Kristus. Yang waras pasti akan keluar dari Kristen yang waras. Kalau masih gila ya tetap tinggal. Ada dusta baik. Tunjukkan Mana aja. jalannya ada dusta baik? Ya udah kalau begitu Paulus memang sudah hancur itu. Di dalam kelicikanku, di dalam dustaku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Filipi. Itulah cara Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Apa kata Paulus di sana? Boleh berdusta, boleh mengelabui, boleh menipu demi untuk mengajarkan, memberitakan tentang Yesus Kristus. Itu kata Paulus. Makanya lembaga Bible itu mempraktekkan itu demi untuk memurtadkan orang. Kata Kristen itu di terjemahan yang keliru dari Kristus. Agama penipu, serba tipu. Kata Theos diganti menjadi Allah. Agama penipu, ternyata memang agama setan. Ternyata Paulusnya itu Kristus. Kebongkar deh. Kami Yesus Kristus Tuhan kami. Iya bagus, Paulus dong Tuhanmu. Karena memang Paulus mengatakan akulah Bapakmu yang ada di dalam Yesus Kristus. Aduh, parah ini Kristen penyembah Paulus. Penyembah Paulus ternyata. Kenapa kau makan babi? Apakah Yesus yang mengajarkan atau Paulus? Paulus. Kenapa kau rubah hari Sabtu menjadi hari Minggu? Siapakah yang mengajarkanmu, Yesus atau Paulus? Paulus. Kenapa kau tidak bersunat? Siapa yang mengajarkanmu, Yesus atau Paulus? Paulus. Kenapa kau menyembah Yesus? Kenapa kau tiga pribadi Tuhan? Kenapa Tuhan kau imani turun jadi manusia? Siapa yang mengajarkanmu, Paulus atau Yesus? Paulus. Paulus botak, tepak. Dia yang mengajarkan kalian menjadi Kristen. Maka Kristen itu pengikut Paulus Kristus. Itu. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat apologet Islam Indonesia, mulai hari ini kalian semua harus membongkar identitas Paulus itu, bahwa ternyata Paulus itu mengaku di dalam suratnya kepada orang Roma bahwa sebelum dia menjadi Kristus, lebih dulu ada Andronikos dan juga Yunias, temannya di dalam penjara. Orang dalam penjara jadi Kristus semua. Kalau Yesus pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Maksudnya Kristus Tuhan itu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu adalah Yesus. Ada lagi Kristus baru muncul. Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Masalah generasi. Inilah kalau agama titisan penjajah, hanya diikuti tanpa dipelajari dulu. Terlanjur jadi Kristen, pengikut Kristus, malu. Hai.
Mau keluar dari Kristen terlanjur enak makan babi, terlanjur enak nyaman di situ karena tidak ada perintah Tuhan yang dilakukan. Mau meninggalkan Kristen, segala kenikmatan dunia boleh di situ di Kristen. Jadi Di mana tertulis dari Quran itu, babi itu? bingung dia. Kalian di mana Masalah generasi. bahwa daging babi haram? Udah nggak usah kau urusi Islam, urusi agamamu. Kan kita bahas ini temanya adalah siapakah penyesat itu? Siapakah Kenapa, penyesat Abang? itu? Kenapa Penyesat Abang itu datang bergelar Kristus, bukan Kenapa bergelar enggak? sallallahu alaihi wasallam. Gak usah ke agama kami. tahu baca-baca? Agamamu sudah keciduk. Paulus itu adalah Paulus Kristus. Dia Hadis. Paulus Kristus itulah yang Mana kemudian itu? harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi. Pantas aja agamanya, ajarannya tidak laku di Yahudi, di Israel. Pengikutnya diludahin kalau ke sana. Ternyata Paulus ini adalah Kristus. Masolang, masolang. Masya Allah, syukran. Masolang. Aduh, Karisten. Oke, Saya Bang Juma, tahu- izin Bang Juma, itu Ya, Bang Jupri gimana? ini katanya dia WA ke saya DM katanya. Mana katanya gerunda-gerunda itu katanya dulu dia tanya Mesias apa? Dulu aku nggak bisa jawab katanya. Sekarang dia mau jawab Mesias itu apa? Silakan Bang Juma. Ya. Luar biasa ini. Mesias adalah Bang, sadarlah kalian, wih. Tengok Gila. istri mamaku udah sadar itu dari Islam mamaku, istriku sadar. Udah dimakan Sadar. baru sadar dia. udah kau aja yang gila, jangan kau aja yang lain. Saudara Jopri, Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia atau manusia yang datang dalam rupa Tuhan. Mana yang betul? Jopri, pemakan kutu, masih hidup? Jopri. Oke, Jombret. Ada apa, Jombret? Jombret. Siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Jawab. Jadi Steve nggak pernah menghujat itu. Itu fakta semua yang dibilangnya itu. Kalian menghujat. Siapa penyesat yang datang setelah setelah Yesus? Cuma. Jawab. Cuma Hmm. orang luar penyusup gelap. Ya, Nah, curhat dia. Biar makan. Cuma Siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Menurut setelah Yesus. Yesus yang datang. Siapa? Cuma. Saya tidak bergelar Kristus, botak. Oh, tapi kamu berbicara atas nama Kristus. Enggak dong, saya berbicara saya berbicara mengenai Kristus sesuai dengan fakta. Sedangkan kamu berbicara memakai nama Kristus seakan-akan kau mendoktrin semua orang. Sekarang penyesat itu datang memakai nama Kristus, menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus itu memakai nama Kristus, Kristen memakai nama Kristus. Kalianlah itu penyesat itu. Kalau buka root, Ayo hostnya Jupri. Jup. Cuma DM saya kan nggak dijawab, kenapa? Takut toh ya. Hai. Kalau Kenapa saya nggak di bicara sini DM aja? lebih enak. Kalau Kenapa nggak di sini aja? Kenapa nggak di sini aja? Tuhan itu, Kalau di sini, Yesus itu siapa? Tuhan yang datang dalam rupa manusia atau manusia yang datang dalam rupa Tuhan? Ayo. Cuma kalau di sini kamu pasti membuli. Ya kalau di DM Kok kamu membuli nggak apa-apa. udah merasa dibully dia, merasa DM saya dibully. dijawab cuma. Tidak berani menjawab, takut ya jawab. Ya, Allahu Akbar, Masya Allah. sama-sama Iya, komunikasinya Jup. cuma tulis dengan Jup. lisan.
Jujur kalau di Jup. sini saya salah ngomong ya. Iya. Salah ngomong. Salah ngomong. Curhat dia Karena curhat. kamu muter balikkan kebenaran supaya kelihatan kamu benar gitu. Kan kamu penyusup benar tuh cuma ya. Iya. Nangis DM dia. saya dibuka kalau berani ya. Jup. Nah, nanti DM-nya dibuka. Jup. Nanti akan saya berikan jawaban-jawaban. Jup. Oke. Penyesat yang datang kepada Bani Israel memakai gelar Kristus itu siapa? Cuma. Iya. Mesias adalah Iya, cuma. Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dirubah lagi, manusia yang datang dalam rupa Tuhan. Oke, cuma ya. Yopri, si pemakan kutu. Saya naik di sini cuma menyampaikan, cuma supaya membuka DM saya, biar saya berikan edukasi. Iya. Tuhan yang benar. Mereka edukasi. Kalau di sini nanti terus kamu bantah, kamu jaga gengsi, ya. Jaga gengsi. Di sini kamu kan punya gengsi ya. Kalau di DM nanti pribadi cuma ada yang tahu. Ya dijawab itu ya, DM saya dijawab. Ya kalau berani loh ya, kalau nggak berani nggak apa-apa. Si Jepri ini mencoba jualan produk sembunyi-sembunyi. Emang ini Produk palsu dijual sembunyi-sembunyi. Malu dia. ya, saya di sini kan jaga privasimu cuma gitu loh. Iya. Jaga privasimu supaya kamu nanti tidak ditelanjangi gitu loh cuma. Iya. Ya. Oke cuma dibuka DM-nya ya. Ada parah. Kalau berani, kalau punya nyali Waspadalah Kalau nggak kepada punya nyali, penyesat nggak usah coba. yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kan gitu. Siapakah dia? Cuma. Siapakah yang bergelar Kristus? Nabi Muhammad atau Paulus? Ayo. Cuma. Siapa yang menamai dirinya dan menggelari dirinya Kristus? Nabi Muhammad atau Paulus? Ayo. Cuma. Ayo dong. Jujur dong. Gak usah Jupe. dijawab. Nanti dijawab Jupe. pun kamu pasti Jupe. Gak usah ya. Jupe. Ya. Dibuka DM-nya. Jikalau kamu benar. Jupe. Ya. Siapa yang menggelari dirinya dengan Kristus? Jupe. Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Cuma yang bicara kan cuma, saya berhadapan dengan cuma. Siapa yang memakai gelar Kristus? Cuma Nabi Muhammad Kristus atau Paulus? Mulai gila ini si Jupri. Ya. Kurangi makan kutu, Jup. Cuma lo dalam memahami kitabnya. Jup. Kurangi makan kutu. Kasah ngotot lo cuma ya. Jup. Saya nggak butuh cuma ya orang luar. Jadi teman-teman sekalian Kristen dimanapun berada yang masih bisa waras ya. Ayo buka DM-nya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bible Indonesia itu semata-mata untuk menyesatkan kalian. Supaya kalian itu tidak keluar dari lingkaran kesesatan ini, maka original teksnya itu disembunyikan. Kenapa disembunyikan original teksnya? Karena kalau ditampilkan original teksnya, itu tidak sesuai dengan arti sesungguhnya. Contoh di Roma 16 nomor 7 tadi yang kita baca, salam kepada Andronikus dan juga Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Padahal di situ bukan Kristen, di situ adalah Kristus. Ini penipuan yang sangat luar biasa. Cuma saya tunggu ya DM-nya. Kenapa kemudian kata Kristus itu hilang? Saya mau turun ya. Diganti menjadi Kristen. Ya supaya identitas Paulus ini itu tidak terbongkar. Karena kalau terbongkar
ya dari dulu bahwa ternyata Kristus palsu itu Paulus, maka gereja akan tutup. Kalau gereja tutup, iblis bersedih, iblis berduka, rumah ibadah penyembah-penyembahnya itu ditutup. Kenapa ditutup? Karena mereka sudah menggunakan akal sehat. Ternyata di Roma 16 nomor 7 ini kata Kristen itu salah terjemah, dan bukan karena faktor kesengajaan, melainkan karena memang sengaja disalah-salahin demi untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Orang yang waras mengkaji Roma 16 nomor 7 ini dengan original teksnya, itu akan meninggalkan Kristen. Orang waras ya akan meninggalkan Kristen. Kenapa? Karena ternyata Paulus ini menggelari dirinya Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1 juga di situ jelas Paulus mengaku Kristus. Jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Itu jelas. Jadi 1 Korintus 11 nomor 1, Roma 16 nomor 7, Paulus dengan terang-terang mengakui dirinya kalau dirinya adalah Kristus, akan tetapi identitas Paulus ini disembunyikan oleh Lembaga Bible Indonesia. Tentu kita tahu tujuannya, agar orang-orang bisa terjerat dengan tipu daya yang ada di situ. Oke, jadi sekali lagi Kristen-Kristen yang ada di bawah yang masih bisa diwaraskan, tolong buka Roma 16 nomor 7, di mana Paulus di situ mengaku sebagai Kristus. Sedangkan hanya ada satu Kristus. Kalau bukan Yesus, Paulus. Nah, sekarang coba gunakan nurani kemanusiaan kalian. Siapakah Kristus palsu di antara Yesus dan Paulus? Karena dua-duanya bergelar Kristus. Siapa yang palsu di antaranya? Yesus atau Paulus? Karena tidak mungkin Paulus ini juga Kristus, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ciri-ciri iblis selalu sembunyi. Kristus itu cuma satu, yaitu anak Maria. Nah, ternyata Paulus juga mengaku Kristus, berarti yang palsu itu adalah Paulus. Orang-orang yang waras menggunakan akal sehat, 2 hari 3 hari ke depan dia akan menyatakan sikap untuk keluar dari agama pengikut Paulus. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian, ini sudah ada yang gila satu. Apakah masih ada pasien? Halilintar. Aku jawab ya. Bentar, sama dulu. Anak babi ngapain kau ngomong? Kau turun aja di bawah. Anak lonte. Haleluya, selamat. Ini anak babi ini turunkan ini, mama babi ini lontenya. Sembunyi kau. Turunlah, turun. Haleluya. Kau bikin malu Kristen aja kau lah, lonte sendal biadab. Penakut kalian, penakut. Munafik. Bentar dulu. Saya kalau ada itu si lonte tua itu jangan dinaikkan. Nanti setelah saya tidak ada baru lonte tua itu dinaikkan. Dia punya kelamin itu sudah seperti genjer ayam. Karena sering dipipit pakai jepitan rambut sama sopir truk. Dia kalau belum berubah menyebut nama dewanya dengan sebutan dewa, masih menyebut nama Allah. Tolong kalau saya ada, tolong binatang itu jangan dinaikkan ke sini. Oke, lanjut. Halilintar. Haleluya. Haleluya. Kristen bang. Kristen bang. Oh ya. Silakan kalau mau menanggapi silakan. Dia tertangkap tangan yang selesai. Jadi si penyembah Yesus ini korupsi 370. Menanggapi Juma. Iya tadi. Paulus Kristus. Ayo tanggapi. Baru masuk soalnya. Belum paham apa aja dibilang Juma tadi. Tadi korupsi yang paling terbanyak siapa? Kan gua sebutin barusan. Masih nggak terima? Di Indonesia jumlah korupsi paling terbanyak agamanya Kristen.
100% bukan. Yuk silakan, haleluya. Siapa haleluya ini? Lu turun aja, kalau mau diskusi turun aja. Kalau mau nangis, cuma mau nangis turun. Silakan, haleluya. Ntar buat mudahin dulu. Anak Medan, waduh. Bang Boy. Bang Boy. Di Itali, di Inggris, di Amerika, di luar negeri, ya yang berikan agamanya Halilintar, waduh. penjaranya itu sama agama. Ngomonglah. Aduh, kenapa bisa begitu ya? Bang Juma ini kenapa nih pasien satu nih? Aduh jadi begini. Saya nggak tanggung jawab loh Bang Juma. Waduh, duh. Si Raja Ulat nih. ulat bulu memang sudah kayak gitu. Ulat bulu disengat tawon, makanya diam-diam dia. Itu si Raja, Bang Juma itu di bawah si Raja jadi begitu. Nggak, aduh, Udah gila, terguncang dia. udah gila juga dia. Terguncang dia. Udah gila. Skoron mau Mbak Marsa. Allahu Akbar, luar biasa ya narasi Bang Juma ini sampai membuat orang terguncang itu lihat. Besarin dia, Oh, besarin dia. Ini gaya si Juma ini, gaya si Juma. Oh, astagfirullahaladzim. Pagi begini Bang Juma membuat panas aja nih. Ketepak. Ini akibat ketepak ini. Haleluya, yoi. Ini nggak mau diskusi mungkin, host. Juma, mana Juma? Astagfirullahaladzim. Haleluya, dibuka mionya. Waduh, ngomonglah haleluya, Bang Boy. Mana si Juma dulu? Buka dulu layarmu Juma. Aku nggak kenal si Juma ini. Bang Juma, Bikin malu ini. mana Bang Juma? Kenapa kok kalau mau? Ada yang tusuk pantatmu kah? Mau cium Bang lu, ku cium dulu. Kenapa pantatmu kena linggis? Astagfirullahaladzim. Bisa sampai kayak gini sih turun lagi. Stres dia nih, stres. Berada di persimpangan antara gila dengan waras. Harusnya Bang, kalau ngadu argumen itu harus bisa ditanya, bisa menjawab, bisa bertanya kayak gitu. Belinya ini cuma kali ini bisa. Enggak, kan tadi saya bertanya Bang, siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Saya katakan Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu menggelari dirinya dengan gelar Kristus, kan gitu. Aku jawab tadi. Oh, sekarang kalau Anda mengatakan penyesat itu bukan Paulus, lalu siapa? Kasih data, kasih dalil, gitu. Berarti apa jawabnya? Paulus. Iya, siapa lagi? Kita berbohong Bang, kami harus mengatakan yang jujur. Harus jujur lah. Paulus itu mengaku dirinya Bapa dalam Yesus, dan dia juga mengaku Kristus di dalam dalil kitabnya di surah Roma. Paulus pertama Dan dia juga yang datang kepada muridnya, Yesus.
nggak percaya sama Yesus dulu si Paulus, tapi udah bertobat dia bang, udah tobat dia. Iya, dia tobat dari apa? Dia tobat dari apa? Ya tobatlah kembali mengikuti Yesus. Setelah dia bertobat, dosanya diampuni nggak? Diampuni lah. Diampuni dosanya. Iya, baru meninggal dia. Tapi si Muhammad nggak pernah tobat sampai mati bang. Iyalah, makanya dia cari jalan yang lurus terus di biang kubur. Oke. Sekarang mana dalilnya di dalam kitabmu bahwa penyesat itu yang tidak bertobat bernama Nabi Muhammad? Ditulis di mana? Tertulis di mana? Wah, nah. Itu kan dalil yang kau bikin sendiri. Saya maunya dalil dari kitabmu. Penyesat itu Nabi Muhammad. Itu tertulis di mana? Yang ada di dalam kitabmu penyesat itu Paulus. Itu dia kalau di Alkitab kami nggak ada bernama si Muhammad di situ bang. Nah, berarti penyesat yang dimaksud oleh Yesus bukan Nabi Muhammad. Udah selesai. Satu-satunya kandidat Paulus. Berarti kau itu pengikut penyesat. Berarti orang yang disesatkan banyak orang itu adalah Kristen. Kenapa tidak sadar kalian? Cuma yang bilang kayak gitu. Lah, itu kitabmu sendiri. Kau yang mengakui bahwa tidak ada nama Nabi Muhammad di kitabmu. Ya udah, berarti dia tidak termasuk kandidat kemudian dari penyesat. Sedangkan yang tertulis di dalam kitabmu, Paulus itu bergelar Kristus. Kenapa kamu menanya aku bagi si Muhammad itu? Nggak tahu aku itu. Di Al-Quran tengok. Tidak ada di dalam kitabmu. Kau sendiri yang mengatakan tidak ada di dalam kitabmu bahwa nama Nabi Muhammad tidak ada disebut. Nah, lolos dia dari penyesat itu. Sedangkan penyesat yang dimaksud Yesus, ya, datang memakai nama Yesus dan mengatakan akulah Kristus. Paulus mengaku Kristus, mungkin mana? Berarti orang banyak yang sesat yang memakai nama Kristus itu ya Kristen. Kristus yang dimaksud ini Paulus. Cuma raja narasi. Hei, tobatlah kau. Manusia penuh dengan angan-angan ilusi, halusinasi. Cuma penipu. Cuma penyesat sesungguhnya. Wahai manusia, sadarlah. Cuma Otaknya pada kayak begini ini kerasukan mereka. Wahai Muhammad, dengarlah seruanku. Cuma raja dongeng. Udah. Itulah. Main kuda kepang aja kok cuma. Cuma aku sini Kristen ya. Halo. Cuma aku pemakan babi di sini. Enak itu, enak. Makanya makan kalian dulu daging babi itu biar pintar-pintar kalian. Selamat malam, Bu Darni. Pagi, Bu Darni. Bu Darni ini, saudara Bu Darni kenapa jadi kayak begini dua orang ini? Selamat pagi. Iya, ini kenapa ini Cuma nggak perlu adu argumen. Kayak gini. Narasi doang itu. Ya argumen si Juma kayak gini saja di balik layar kayak gini. Siapapun bisa itu.
Tunjukkan dirimu dulu, Zuma. Tengok si Edis TV dia terang-terangan kayak gini. Kamu nggak bisa. Budarni, tolong Budarni di atas si Budarni, temannya Budarni loh ini. Parah. Kenapa si Edis TV? Apa kok bawa Edis TV di sini? Dia pakai kacamata itu karena juling. Si Edis TV itu paham nggak Raja? Coba suruh buka. Itu matanya kalau bicara itu melihat ke atas itu. Waduh, kau itu. Minimal nampak mukanya bang, minimal nampaklah kayak gini. Biar dilihat penonton. Ini penontonnya 3.000 tapi nggak nampak hostnya. Kayak mana itu? Aneh. Cuma ongkemlah dulu. Halo Budarni, katanya mereka makan babi nih. Menurut Budarni gimana Budarni? Silakan Budarni. Iya, kebanyakan makan babi dia. Iya, nggak apa kalau mereka mau makan, terserah. Oh, kalian nggak makan. Aduh. Memang enak itu enak. Tapi Budarni nggak makan babi kan? Kristen tapi nggak makan babi kan? Makan itu, lahap itu. Oh enggak Budarni itu enggak loh. Budarni yang makan babi tak Budarni? Enggak. Ah itu kau, keraja kamu. Tangkap kau. Budarni ini Kristen dari sana juga dari Medan loh. Dia tidak makan babi. Kakak Kristen ya, Kak? Iya, Advent aku, Kristen Advent. Tapi nggak makan daging babi ya? Iya, nggak makan babi, nggak makan ikan-ikan yang nggak bersisi, apalagi Kenapa? nggak pakai emas, nggak pakai cincin berlian, nggak ada. Daging babi itu kan halal. Halalnya itu. Kita Ini minta Siapa yang naik. ngorok? Minta baru aja minta naik. ngorok. Ini pura-pura ngorok ini Budarni ini. Ini kalau pemakan babi ya yang gitu. Baru aja minta naik. Indra ya. Iya. Kalau makan daging babi, Waduh. coba itu ngorok itu. Itu kacamata beli di mana Bang? Di Bandung. Terlalu tinggi. Tapi kalau ku tengok di TikTok itu kan lewat makan babi itu dia lahap kali. Ku tengok masakannya itu pasti enak kali. Iyalah, enak itu. Pasti enak itu babi itu kalau kulihat dari TikTok itu. Ada pertanyaan Budarni katanya kenapa katanya tidak makan babi, katanya halal menurut si Raja nih. Kalau Budarni kenapa? Ada ayatnya di dalam Imamat 11 dan Yesaya 66 ayat 17. Yang pemakan babi dan binatang yang menjijikkan akan dimusnahkan dari muka bumi. Gitu, ada ayatnya. Di mana itu tertulis Kak? Aduh, kapul mengada. Yesaya 66 ayat 17 itu. Itu ini. Nggak ada tertulis di situ babi. Di Alkitab nggak ada itu. Yesaya 66 ayat 17. Nggak ada. Di Al-Quran pun nggak ada itu haram. Nggak ada tertulis itu haram. Daging babi. Nggak ada itu. Tapi halal mungkin ada. Bagaimana Budarni udah sampaikan ayatnya dia bilang tidak ada lagi. Memang nggak pernah ku baca. Makanya dikasih tahu sama Budarni seorang Kristen ini kasih tahu kau. Kalau Mungkin. di Advent ya memang begitu dia. Itu dalilnya. Itu makan darah Imamat nggak 11, iya darah nggak boleh karena kan darah itu kan nyawa, nggak boleh dimakan nyawa. Makanya kalau kami motong ayam, ditampung darahnya, dibuang, ditanam atau dibuang lah, nggak bisa dimasak, diaduk ke masakan itu gitu nggak boleh. Karena kan darah itu nyawa, haram itu bagimu katanya.
Ya udah, lakukan. Buktinya hidupnya Bu Darni nggak pun dimakan itu sampai hari ini sehat. Ini yang bilang banyak aku yang bodoh. Aduh, aku lebih pintar gara-gara cuma aku makan daging babi di sini. Tahu kalian? Penonton ini. Berarti Bu Darni lebih bodoh daripada kamu gitu maksudnya? Karena gak makan babi. Mungkin. Waduh. Bu Darni Makanya nampilin ayat. Bu Darni itu sudah nampilin ayat. Coba kau tampilin ayatnya juga di mana babi haram? Di mana? Di mana halal? Babi itu boleh dimakan. Ayo di mana? Di restoran di tertulis itu Bang, di restoran Batak. Khas Karo BPK. Halal dibilang di situ. Di Alkitab nggak ada itu. Udah nih, tolong diluruskan ini. Masih dia bilang-bilang terus begitu, nggak paham dikasih ayatnya dia bilang masih bilang sekarang gitu. kan sekarang gini guys, karena sudah ada tertulis, siapa yang mendengarkan lakukan. Kan katanya di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, menuruti jika engkau mengenal Yahweh, turutilah perintah-perintahku, kan katanya. Kalau sudah dilarang ada ayatnya, ya udah siapa yang mau melakukan lakukan, yang mau melanggar ya silakan. Aku nggak bisa menghakimi gitu, nggak ada nyaliku untuk menghakimi manusia, hanya Tuhan nanti yang menghakimi. Iya, itu kan menurut pikiran seseorang itu, yang nggak dimakan babi nggak masalah, dimakan pun nggak masalah. Itu prinsip-prinsip seseorang itu, gara-gara darah. Segala binatang berdarahnya, jadi susah nanti kita makan itu. Ayam pun ya dibuang dong darahnya, ditampung, kan bisa dibuang. Oh, nggak enak lagi kalau nggak ada darahnya. Mubazirlah kalau dibuang. Enaknya makan ayam kan bisa dibuang darahnya, dimasak, bisa enak banget. Manisnya kurang digongseng kelapa itu kan, digongseng kelapa pakai ketumbar ya kan, gongseng sampai kuning cantik, baru ditumbuk sampai halus mengkilat, udah sisakan dulu, udah selesai tumis bawang kunyit jahe ya, tumis pakai serai, tumis, masukkan ayam, udah masukkan air, udah mendidih, masukkan tadi itu, enak kali dicampur dengan tuba itu, enak tanpa darah. Kalian buat nanti guys kayak gitu masakannya, enak kali. Kayak Barbie, kan ada kalian tengok di TikTok Barbie shop orang Medan itu, kayak gitulah dibikin itu. Dia dicampur darah ya, dia ditaruhnya darah karena dia juga kan Kristen. Sebenarnya darah itu harus dibuang, segala memotong daging, darah itu harus dibuang. Udah ada ayatnya, nggak boleh makan darah kata Yahweh. Ya jangan makan darah, buang. Nyawa itu darah itu gitu. Imamat 11, segala makanan-makanan di situ tertera. Makanya Bu Darni di kota Medan ini ibu-ibu dikumpulkan, nggak berani melawan aku main badminton. Kuatnya aku sehat, mulai dari kecil nggak pernah aku makan darah. Mulai dari kecil, mulai aku lahir ke bumi ini, belum pernah aku makan babi dan binatang-binatang haram yang lain. Belum. Halo, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Apanya yang haram? Mulutnya Bu Darni. Penjelasan apa lagi? Mulutnya Bu Darni yang haram. Halal. Tadi kau bilang mulutnya Bu Darni yang haram. Iya, semua itu apa yang keluar dari mulut kita itu yang haram. Ya terus?
Apalagi? Berarti babi gak haram maksudmu? Gak haram bagi saya. Yang haram itu mulut kalian. Waduh, mulutnya Budarni katanya Budarni. Waduh, gimana? Bukan maksud itu. Ini yang keluar dari mulut kita, contoh kita memaki-maki, menghujat agama begini itu. Bunda, maksudnya. dengar dulu penjelasan saya. Orang makan apa mau omong? Dia udah makan. Itu kan daging. Kalau kita omong, kita melawan dia. Apanya? Berarti kita yang tidak suka. Berarti daging babi halal maksudnya? Kalau haram bagimu, kalau halal bagi saya. Aduh. Banyak tugas Budarni ini, banyak meluruskan mereka. Budarni, silakan Budarni. Ini Budarni ini Kristen ya teman-teman. Silakan Budarni, banyak yang harus disampaikan kebenaran Budarni. Masalah dia terima atau tidak Aku terima itu urusan kuliah. sesama Kristen nggak mau aku bertanya jawab ya, nggak mau. Karena Tuhan kami sama, satu. Saya Yesus. bukan Kristen, saya Katolik. Enggak, maksudnya gini Budarni, bukan masalah lepas dari apa dia Katolik atau apa Tuhannya sama. Ini berbicara tentang pengajaran. Sampaikan aja Budarni, kenapa babi ini? Ada ayat tertulis. Pengajaran sih ya itu tertulis di Alkitab. Yesaya 66 ayat 17. Yang memakan babi dan binatang menjijikkan tikus akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Yang haram. Yesaya itu Nabi Yahweh. Dan Tuhan pun menulis di dalam Imamat 11, inilah makanan yang haram, inilah makanan yang halal. Semua tertera di situ. Bagi yang melanggar silakan. Nanti kedatangan Yesus, dia yang menentukan, bukan aku. Gitu. Itu aja guys. Oh begitu ya, itu mungkin Bunda ya. Kalau bagi saya ya tidak lah. Bagi Bunda mungkin haram, bagi saya halal. Mungkin yang tidak makan itu mungkin dia memang tidak suka Pak dengan dagingnya. Orang kalau makan, buat apa kita mau omong Pak? Itu kita omong, kita tegur dia, berarti kita menambah dosa buat kita Pak. Berarti Anda menghapus dia punya dosa. Wah. Begitulah ciri-cirinya Budarni. Ketika disampaikan kebenaran seperti tadi, dia nggak mau terima gitu. Budek, kupingnya budek. Ngeri loh orang-orang seperti ini ya. King, ini anak hantam. Maksud menghantam apa? Gurunda. Tidak. Gurunda banyak pasien Gurunda. Pagi-pagi nih, masya Allah. Ini banyak orang menunggu. Mana Gurunda? Masya Allah. Silakan Gurunda. Tadi udah ada yang sinting turun sudah tadi. Silakan Gurunda. Kawan dong. Kalau di saya kami kan, sini bukan kalau kita mau debat apa ya. Di Kristen Advent, haram, halal. Inilah datanya, Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Ya, demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Ya, Sebentar, tunggu dulu. Ulangan 14 ayat 8. Demikian juga babi karena berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, maka haramlah itu bagimu. Dagingnya jangan kamu makan, ataupun bangkainya jangan kamu sentuh. Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Itu dia. Iya betul itu. Saya dengar ini contoh begini ya. Seandainya seorang tentara pergi perang ya di tengah hutan, dia kelaparan. Ini contoh ya, kelaparan.
tidak ada makanan selain babi. Apakah dia makan? Itu lain, itu konteksnya lain. Kan nggak ada makanan. Nggak ada di Kristen, itu konsep Al-Quran itu. Waduh. Di Al-Quran yang ada kayak gitu. Nggak laku sama laki-laki. Kan kamu bilang haram berarti kita tidak dimakan toh. Yang haram itu kan tidak bisa dimakan. Iya, kalau sudah dibilang haram ya Apalagi haram. dekat. Bedakanlah yang pemakan daging babi sama yang nggak makan babi. Jauh lebih bersinar yang nggak makan babi. Aduh, susah loh. Semua daging Betul pada- itu, itu pada memang haram betul. ini ya. Perhatikan bersih-bersih yang nggak makan babi itu. Kalau udah makan babi, kalau aku perhatikan ya, yang rakus-rakus makan babi umur-umur 45 tahun ke atas, banyak kali penyakitnya. Yang kakinya lebih besar, yang entah bagaimana-mana lah. Udah itu kumuh kari badannya itu kita lihat itu ya. Memang betul lah Tuhan itu udah diaturnya itu kan. Gitu. Dalam hukum Islam dilarang memakan babi. Ya memang dilarang memakan babi. Memang hukum Islam begitu. Tapi itu yang haram bagi dia. Kalau bagi saya tidak haram, Pak. Bagi yang agama Islam mungkin haram, Pak. Bagi agamanya Islam. Kalau agama Kristen enggak ada. Saya tidak ada haramnya untuk makanan daging babi. Kalau Kristen nggak haram gitu maksudnya. Loh, datanya sudah dibacakan oleh Bu Darni dari tadi. Oh, itu haram bagi dia, bukan bagi Itu saya. Imam. Loh, Bu Darni juga Kristen dia. Dia Kristen Protestan, saya Katolik, Pak. Apa bedanya? Kitabnya sama. Beda, Waduh. agama saja sudah beda. Apanya yang beda? Kitabnya sama. Dia Protestan, saya Katolik, beda kan? Beda loh. Kitabnya pun tidak sama. Kitabnya tidak sama, Bang. Loh, terus imaman nggak sama? Nggak ada imaman di situ. Di perjanjian lama. Di Bibelmu nggak ada imamat. Imamat itu kan Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semua Bible ada. Ada, Bang. Ada. Tapi penjelasan semua yang tidak sama dengan saya, Pak. Waduh, mau dibantah ayatnya itu. Padahal sudah dibacakan oleh Bu Darni tadi. Aduh, abang. Luar biasa ya. Keras hatinya ya. Bu Darni ini udah menyampaikan apa yang tertulis gitu loh. Saya memang keras. Saya keras hati pas saya kan agama Katolik. Saya bukan Kristen juga, Pak. Iya, Bu, terlepas Katolik atau Kristen. Hati kalian ini keras ketika Kristen tidak sama dengan Katolik, abang. Terlepas dari Katolik atau Kristen, tetapi kalau dibacakan seperti tadi bahwa ada tentang perintah untuk tidak makan babi, kalian bantah terus gitu loh. Heran saya. Keras sekali gitu loh. Iya, dia entah siapa yang mau makanlah. Bagi dia tidak haram. Mau makan ya makan, namanya makanan. Kalau yang om bilang haram pasti itu dia, mungkin dia yang tidak mau makan, Pak. Betul Itu tidak? tadi di Bibelmu itu di Imamat Yesaya itu sudah dikatakan itu tidak boleh dimakan, dilarang. Bagaimana dikatakan dilarang baru diboleh, artinya oh dilarang itu maksudnya dibolehkan, di mana kalian bisa menafsirkan begitu? Iya, abang, memang dilarang di Alkitab. Tapi itu bagi dia yang omong itu. Kalau dilarang bagi dia mungkin haram. Oh, jadi Bu Darni hanya untuk Bu Darni katanya. Silakan Bu Darni. Luar biasa, Bible ini untuk Bu Darni, bukan untuk Katolik katanya. Bible ini bukan untuk Katolik katanya. Itu Babel, tidak sama. semua Bang. manusia di muka bumi ini samanya Babelnya, nggak ada beda-beda. Ini kan Imamat itu kitab Musa itu, Kejadian, kitab Musa itu Taurat itu kan, Kejadian, Ya, saya tahu, Keluaran, Bunda. Imamat, Saya tahu. Bilangan, Perjanjian lamanya itu kan memang Taurat dari itu. Musa, dari kitab Taurat itu, dari itu. Semua itu ada. Lagian satu kenapa? Mungkin gini ya, kalau pernah juga ku dengar para dokter bicara, di dalam babi itu ada apa, DNA-nya manusia gitu. Mungkin karena itu. Iya, ngomong kan mulut kamu. Makanya Masa vaksin-vaksin itu kan
dari babi kan. Oh, makan daging babi tidak mati, Bunda. Tidak akan mati. Masalah iblis ini cari alasan iblis untuk membenarkan, ya Allah. Luar biasa dia. Kalau saya iblis, belum tentu saya hidup sekarang, Pak. Nggak usah dulu mengenai Alkitab ya. Secara kesehatan lah dulu ya. Loh, enggak lah Bu Darni, memang kan iblis itu oleh Yesus dimasukkan ke dalam babi, Bu Darni. Iya, dimasukkan ke babi-babi itu iblis itu. Ketika sampai makan ribuan. Ketika makan babi sama halnya dengan memakan iblis kan gitu kan. Iya, itu iblis bagi kamu, Pak. Bagi saya bukan iblis. Loh, bagi Saya kitabmu. Coba kitabnya Bu Darni, ayatnya tampilin Bu Darni. Waduh, ini kok gimana pusing? sih? Abang, kok kamu jadi pusing sih? Kamu makan ya makan, tidak makan ya itu terserah. Begini, ada memang makan ya ayatnya makan. di perjanjian baru seperti ini. Ini yang Kamu dibawakan haram, ya, haram bagi teman-teman. kamu, bagi saya tidak haram, Pak. Di dalam Markus 7 ayat 18 sampai 19, Yesus berkata, apakah kamu juga tidak mengerti? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu yang diapakan orang ini, yang dibawa-bawakan orang ini. Sewaktu makan, murid-muridnya nggak cuci tangan. Mereka ngomong, tengok itu murid-muridnya itu, najis. Lalu Yesus ngomong, inilah jawabannya di Markus tadi. Padahal imamat itu firman langsung diturunkan. Ini loh makanan haram, ini loh makanan halal, gitu. Jadi kalau teman-teman Kristen yang lain yang makan seperti itu, ya kita nggak boleh paksa. Karena siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan, lakukan. Mau melanggar, silahkan. Nanti hakim yang adilnya itu ya Yesus, dia yang nentukan. Itu aja. Yang adil kan Yesus. Kenapa saya makan daging babi, kamu kok jadi repot sih? Betul tidak? Naik bukan karena ini. Naik tadi karena tentang Paulus yang selalu kalian bilang nabi palsu itu. Di situnya makanya aku naik. Padahal udah mau tidur aku tadi. Sebenarnya udah tidur tadi sebentar. Entah kenapa terbangun. Aku dengarlah seperti itu kalian bilang. Dari buahnya lah engkau melihat nabi palsu itu yang bagaimana. Paulus itu semacam dia bertobat, ya, setelah Yesus memilih dia di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14 dan sampai 18 itu, kan di situ dia langsung memilih Paulus, ya. Setelah dia bertobat, dia nggak pernah melakukan kenajisan di dalam hidupnya. Bantah, Bu Darni, dibantah. Itu apanya dibantah? Apa dibantah? Tadi kan datanya kan sudah ada. Enggak. Berarti King ini bukan kalian manusia salah mengartikan diskusi. itu. Nah, kalian salah mengartikan tadi ayatnya itu. Yang nggak pernah Paulus mengatakan Paulus dia emang penyesat Kristus. Paulus yang penyesat katanya itu, katanya Bu Darni, katanya. King Ariwan. Paulus penyesat itu bilang. Terserah kalian mau ngomong apa? Enggak, itu bilang penyesat atau gimana? Iya barusan. Mau ngomong apa terserah juga. Waduh, gimana? Boleh gitu apa yang keluar bukan ini dari ditonton saya. oleh 3.000 ya, 3.000 penonton itu. Bukan keluar dari mulut saya. Kalian sendiri yang ngomong. Oh, mereka yang iya kalian yang ngomong. Loh, baru teman-teman muslim. Kalau Paulus sesat ya, kalian yang ngomong. Kalau di kami Paulus itu rasul langsung dipilih Yesus. Yesus itu bukan manusia sewaktu dia memilih Paulus. Dia itu ilahi, ya, berjumpa dengan Paulus itu dalam cahaya. Kisah Para Rasul 9. Di mana Paulus itu dilantik langsung oleh Yesus, di mana, Bu Darni? Itu dia pilih sendiri kan? Dia yang memilih di dalam Kisah Para Rasul loh. Itu. Makanya heran aku kalian menganggap Paulus itu palsu, sementara Yesus sendiri yang memilih. Dia itu bukan manusia, itu Yesus itu suatu dia milih. Tadi kita omong tentang Yesus. Ilahinya dia. Sekarang kita masuk diri kepada Paulus. Paulus. Besok kita masuk siapa lagi ya?
Itu aja aku makanya mau hadir di sini ya. Bagiku Paulus itu adalah rasul yang sangat mulia. Ajarannya pun yang saya catat di dalam apa ini? Bayangkan. Iya, sebenarnya tidak usah dibahas. Pembunuh, pemburit, apalagi penyembah berhala tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Tahu kan pemburit yang memasukkan ke lubang dubur, kalau yang seks memasukkan ke lubang dubur, nggak ada tempatnya di kerajaan surga. Sama itu jeruk makan jeruk, ya. Paulus sendiri menekankan. Jika kalian tengok ada orang Kristen yang mensahkan seperti itu sudah melanggar. Dia sudah di luar dari perintah Tuhan. Banyak di gereja Budarni jeruk makan. Ya itu udah melanggar. Ya kan masih banyak yang masih setia. Karena ini bermiliar-miliar. Itu kan di Katolik. Kitab suci. Itu kan di Katolik.